Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi tohirin washabil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat keimanan, keamanan, dan kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas keilmuan kita yang semoga diridhoi. Salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, di teladan bagi kita semua beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan para alim ulama yang mengikuti jalan yang lurus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mahasiswa-mahasiswi Al-Mustafa Ekonomi Teknologi, semuanya dimuliakan Allah SWT. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait perkembangan situasi politik sosial di era Imam Khomeini yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pemikiran politik beliau. Share screen. Ya. Nama mata kuliah kita adalah Pemikiran Politik dan Sosial Imam Khomeini. Seingat saya ini adalah pertemuan keempat atau bagian kedua dari materi perkembangan situasi politik sosial di era Imam Khomeini. Jadi di bagian kedua dari pertemuan ini itu membahas situasi politik dan sosial di Iran selama masa Imam Khomeini. Itu kita akan fokus pada rancangan undang-undang kapitulasi dan dampaknya terhadap gerakan revolusioner. Jadi kita sudah bahas 3 ranah geografi yang menjadi sorotan di masa Imam Khomeini yang menjadi pemicu terbentuknya karakter Imam Khomeini yang anti kolonialisme dan berjuang membebaskan negara-negara Muslim, khususnya negaranya sendiri itu Iran, dari penjajahan domestik dan asing. Yaitu kita sudah bahas mengenai peristiwa-peristiwa penting di dunia seperti Perang Dunia II, munculnya paham-paham sosialisme, liberalisme, dan lain-lain. Kemudian peristiwa-peristiwa penting di dunia Islam seperti runtuhnya Ottoman Turki, pecahnya revolusi di berbagai negara Muslim, munculnya pemikir-pemikir pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu peristiwa-peristiwa di Iran. Nah, seperti jatuhnya dinasti Qajar dan munculnya dinasti Pahlavi. Kebijakan-kebijakan Shah Pahlavi yang anti-Islam dan seterusnya. Nah, pada bagian akhir pada pertemuan sebelumnya kita menyinggung pemicu terjadinya aksi demonstrasi 15 Khordad. Jadi Khordad ini adalah penamaan nama-nama bulan di penanggalan Hijriah Syamsi yang berlaku di Iran. Yang pada saat itu dengan terjadinya aksi demonstrasi yang menolak ditangkapnya Imam Khomeini, itu menelan banyak korban. Dan ini dipicu oleh diusulkannya rancangan undang-undang kapitulasi yang ditentang keras oleh Imam Khomeini. Nah, setelah penumpasan pemberontakan 15 Khordad itu di Iran, Iran kemudian menjadi arena bagi orang-orang Amerika, bagi penasihat militer Amerika, sehingga kemudian memberikan nasihat-nasihat militer, politik, budaya terhadap Shah. Jadi semakin menguat pengaruh Amerika Serikat dan Inggris di dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Shah Pahlavi. Nah, di dalam praktiknya nasib negara itu berada di tangan mereka. Jadi ya Reza Shah ini itu ibaratnya seperti boneka, seperti boneka yang tinggal menjalankan perintah dari atasannya, perintah dari
dalangnya, seperti wayang yang hanya bisa bergerak ketika digerakkan oleh dalangnya. Nah, sehingga ini menyebabkan Imam Khomeini semakin memperluas istilahnya serangan-serangannya, semakin memperluas cakupan kritikannya, protesnya. Inilah yang membuat kembali suasana revolusi itu semakin bergejolak. Nah, Perdana Menteri Iran pada masa itu, yaitu Amir Asadullah Alam, yaitu pada tanggal 5 Oktober 1964 dengan mengajukan rancangan undang-undang, itu kemudian karena Imam Khomeini ya semakin gencar melancarkan serangannya, bukan lagi ditujukan kepada Shah, tapi juga melancarkan serangannya kepada serangan verbal ya, serangan melalui ceramah-ceramahnya, pidato-pidatonya, orasi-orasinya, yang juga menyerang ke eh, apa namanya kepentingan-kepentingan asing di Iran, sehingga kemudian Perdana Menteri pada saat itu Amir Asadullah Alam mengusulkan rancangan undang-undang ke parlemen untuk pelindungan politik konsuler dan yunisial bagi penasihat dan warga negara Amerika di kabinet. Dia usulkan seperti itu supaya ada perlindungan kepada warga negara Amerika ya, karena pidato-pidato ceramah-ceramah Imam Khomeini itu menyerang mereka juga. Dan hanya berselang sekitar 1 minggu pada tanggal 13 Oktober 64 itu rancangan undang-undang tersebut langsung disetujui oleh Majelis Nasional, sehingga memberikan penasihat-penasihat Amerika ini ataupun warga negara Amerika yang di itu ada kekebalan hukum. Contoh sederhananya, misalnya mereka berkendara lalu kemudian menabrak pejalan kaki Iran misalnya dan meninggal dunia, mereka tidak boleh dikenai hukum. Sementara anjing peliharaan orang Amerika saja misalnya tertabrak oleh kendaraan dengan pengendara orang Iran, itu bisa dijatuhi hukuman. Jadi ada ketidakadilan atau ada hak-hak istimewa yang khusus diberikan kepada warga negara Amerika yang ada di Iran. Ini menunjukkan betapa Shah pada masa itu tidak memiliki kekuatan apapun di hadapan rezim Amerika. Dan ini ditentang oleh Imam Khomeini, menunjukkan bahwa kita ini bukan bangsa budak, tapi penerapan undang-undang ini justru memposisikan rakyat Iran yang merupakan pemilik negara dan kedaulatan Iran ini justru sebagai masyarakat kelas bawah. Nah, sehingga pada tanggal 16 Oktober itu bersamaan dengan pada tahun 64, bersamaan dengan bertepat dengan hari kelahiran Sayyidah Fatimah, Imam Khomeini menyampaikan khutbahnya, ceramahnya, dan mengungkapkan bunyi isi dari undang-undang tersebut. Dan inilah yang kemudian dianggap sebagai salah satu pidato Imam Khomeini yang begitu secara langsung mengkritisi kebijakan Reza Shah. Nah, yang bukan hanya menyerang Reza Shah saja, tapi juga menyerang Israel dan Amerika. Imam Khomeini dalam pidatonya tersebut mengatakan, dalam khutbahnya tersebut mengatakan, Presiden Amerika harus tahu bahwa di mata bangsa kami, orang-orang yang paling dibenci saat ini adalah orang-orang yang paling dibenci oleh umat manusia. Dia berkata seperti itu bahwa di mata bangsa Iran, orang yang paling dibenci di dunia saat ini adalah orang-orang yang juga dibenci oleh umat manusia. Yaitu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintahan Amerika adalah pemerintahan yang begitu sangat dibenci di dunia saat ini. Bukan hanya oleh bangsa Iran. Ia juga menyatakan kepada Shah melalui ceramahnya tersebut bahwa rancangan undang-undang ini itu telah dibatalkan oleh ayahmu, yaitu Reza Khan. Telah dibatalkan, telah dicabut oleh Reza Khan. Sehingga jika rancangan undang-undang ini memalukan, yakni membuat bangsa Iran menjadi bangsa budak, mengapa kamu menyetujuinya? Tapi kalau menurutmu ini adalah undang-undang ini baik, mengapa ayahmu membatalkannya? Inilah pertanyaan logika politik yang disampaikan Imam Khomeini yang tidak bisa dijawab oleh Shah. Dan
Pidato ini kemudian, pidato yang mengungkapkan kebenaran ini tuh menempatkan Iran kembali bergejolak melalui aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi pemogokan massal, sehingga berdasarkan dengan memperhatikan pengalaman aksi demonstrasi yang begitu meluas pada 15 Hurdot atas perintah Amerika Serikat, Shah menangkap Imam Khomeini 9 hari setelah pidato itu tadi disampaikannya. Imam Khomeini ditangkap lalu diasingkan ke Turki selama 11 bulan. Jadi salah pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat Iran pada saat itu, termasuk pejabat-pejabat militer, itu memberikan pengakuan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Shah itu atas perintah Amerika, termasuk juga perintah penangkapan Imam Khomeini dan diasingkan ke Turki. Itu juga adalah perintah langsung dari Amerika. Walaupun dikatakan bahwa sebenarnya Reza Shah itu tidak memiliki kecenderungan untuk menangkap imam, apalagi mengasingkannya ke luar negeri. Tapi mematuhi perintah Amerika, Reza Shah kemudian memerintahkan penangkapan imam dan diasingkan ke Turki. Nah, selama di Turki itu Imam Khomeini dilarang untuk menggunakan jubahnya, menggunakan amama, istilahnya menggunakan pakaian khas ulama. Itu tidak diperbolehkan selama berada di Turki ya, karena memang Turki lagi gencar-gencarnya menerapkan pelarangan penggunaan simbol-simbol agama. Jadi selama di Turki selama 11 bulan Imam Khomeini itu tidak menggunakan jubah keulamaannya. Nah, di sini dia juga tidak mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai untuk menyampaikan tanggapan-tanggapannya, sehingga pada saat itu Imam Khomeini konsen dan fokus untuk menulis kitab. Ia menyelesaikan salah satu kitab yang fikih yang penting yang sampai sekarang masih menjadi rujukan, yaitu Tahrirul Wasilah. Di sini Imam Khomeini selama 11 bulan itu menyelesaikan karya fikihnya ini. Nah, di dalam karya ilmiahnya ini, dalam bukunya ini, ia mengembangkan masalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Di situ dia rincikan tugas dan kewajiban syar'i para ulama dan masyarakat tentang kewajiban para ulama dan juga kewajiban umat ya, masyarakat tentang penolakan terhadap kezaliman dan ketidakadilan penguasa. Jadi di situ juga ya Imam Khomeini juga menekankan tentang pentingnya untuk mengenal dimensi politik Islam, bahwa Islam itu bukan hanya sekedar mengurusi masalah ibadah saja, masalah akidah saja, tapi juga mengandung dimensi politik yang justru jauh lebih mewarnai, mendominasi ajaran-ajaran Islam. Termasuk diantaranya Imam Khomeini itu banyak membahas salat Jumat pada masa itu sebagai salah satu dimensi politik Islam. Nah, di pengasingan setelah di Turki itu terdapat tekanan internal dan eksternal. Jadi dari pemerintah Turki sendiri pada masa itu tidak senang ada Imam Khomeini di negaranya, sehingga Shah kemudian memerintahkan untuk Imam Khomeini dipindahkan ke Irak, yaitu tepatnya di Najaf pada 4 November 1965. Nah, pada periode ini selama Imam Khomeini berada di pengasingan, itu situasi internal Iran itu semakin mengarah kepada diktatorisme, mengarah kepada pengekangan massal, penindasan yang begitu keras terjadi terhadap para penentang, terhadap para oposisi. Semuanya mereka dilarang untuk menggunakan media pers, dilarang untuk berserikat dan seterusnya. Kemudian pada tahun 74 atas perintah Shah juga dibentuk Partai Kebangkitan. Partai Kebangkitan yang mengumpul politisi-politisi, aktivis-aktivis yang pro Shah, sehingga seolah-olah yang ada masa itu hanyalah
pemikir-pemikir atau politisi-politisi, aktivis-aktivis yang pro Shah. Karena yang oposisi, yang menentang itu semuanya dibredel, semuanya ditangkapi, dipenjara dan seterusnya. Sehingga tidak ada yang berani tampil di hadapan publik untuk menyatakan penentangannya terhadap Shah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Imam Khomeini melalui ceramah-ceramahnya. Jadi kekuasaan Shah, kontrol Shah pada saat itu semakin kuat. Dia juga mengusulkan melakukan perubahan tanggal kalender Hijriah, karena itu kan di Iran menggunakan Hijriah Syamsi, itu masih berada di bawah bayang-bayang Islam, ya, sehingga ingin menonjolkan tradisi Persia dibandingkan tradisi Islam, sehingga kalender Hijriah diganti menjadi kalender Shahin Sohih, ya, kalender yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan Shah, Imperium Persia pada masa sebelum Persia beralih ke Islam. Nah, dikampanyekan secara meluas tentang budaya Amerika, budaya pop, budaya free sex dan seterusnya. Sehingga dan sementara ekonomi itu betul-betul timpang karena ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada Amerika. Dan Amerika tentu saja memanfaatkan sumber daya alam Iran untuk kepentingannya. Untuk kepentingan Amerika, untuk kepentingan negara-negara barat, dan seterusnya. Begitu juga pada masa itu terjadi perang Arab-Israel, dan Iran di bawah Shah pada masa itu tidak ikut dalam kampanye mendukung Palestina. Ia justru lebih cenderung memberikan dukungan kepada Israel dalam perang Arab-Israel. Serta mendukung kepentingan Amerika dan Israel di kawasan Timur Tengah. Jadi pada masa itu Iran itu seperti negara satelit Amerika di Timur Tengah. Sementara yang lain, negara-negara lain bahkan termasuk Arab Saudi, Mesir, Suriah, itu semua menyerang ke Israel, menentang berdirinya negara Israel yang dipaksakan untuk berada di Timur Tengah. Iran pada masa itu di bawah kekuasaan Shah, itu walaupun tidak terang-terangan menyatakan dukungan kepada Israel, tapi jelas dengan merupakan istilahnya pro Amerika, sehingga otomatis juga tidak memberikan dukungan terhadap Palestina. Nah, di dalam tahun-tahun ini itu Imam Khomeini justru jadi selama di Turki kan dia sulit melakukan komunikasi dengan dunia luar. Tetapi begitu di Najaf, Imam Khomeini justru mendapatkan kesempatan lebih banyak karena punya interaksi dengan pelajar-pelajar, ya, santri-santri Hauzah. Disinilah kemudian melalui pelajaran-pelajaran yang dia sampaikan, Imam Khomeini itu strategi perjuangannya adalah mengungkap sifat-sifat otoriter Shah. Jadi dia mengkritik karakteristik pemerintahan rezim Shah yang otoriter. Ia juga membongkar kedok Amerika Serikat dan kepentingan-kepentingan asing yang berada di Iran, bahwa itu adalah hanya ingin sekedar merampok sumber daya alam yang dimiliki oleh Iran. Nah, jadi ketika kita melihat bahasa politik yang digunakan Imam Khomeini selama dari tahun 65 sampai tahun 77, ya, sejak berada di Irak sampai 77, kita dapat melihat bahwa ia sering menggunakan bahasa-bahasa kolonialisme, agen kolonialis, penjajah, menyebut Shah sebagai agen kolonialis, penganut kolonialisme, dan seterusnya. Dan ia mengungkap sifat kolonialisme rezim. Dan dari sini kemudian Imam menyampaikan bahwa rezim Shah ini ilegal dan tidak berhak untuk berkuasa di Iran. Jadi selama 13 tahun tinggal di Najaf, Imam Khomeini walaupun aktivitas yang tampak dari luar, ia hanya sekedar mengajar atau berdiskusi dengan murid-muridnya, dengan santri-santri. Jadi
gerakan revolusionernya gerakan revolusioner Imam Khomeini pada masa itu ya masih tetap tersembunyi, masih tampak tidak terlihat oleh musuh-musuhnya. Sehingga kedutaan Irak dalam penyampaian laporannya kepada Shah itu menyampaikan bahwa Khomeini sejak beberapa waktu yang lalu itu sepenuhnya mengeluarkan dirinya dari aktivitas politik. Kami memperhatikan bahwa ia hanya sibuk mengajar dan memimpin sholat berjamaah. Padahal di pelajaran-pelajaran Imam Khomeini itu dia sampaikan pesan-pesan revolusionernya, pesan-pesan anti Syahnya, pesan-pesan anti Amerika Serikat dan anti Israelnya. Jadi kenyataannya itu Imam Khomeini tetap mengajar fikih di Irak, tapi secara diam-diam itu memimpin perjuangan baik di dalam negeri Iran maupun di luar negeri dengan memiliki hubungan yang terus-menerus dengan para mahasiswa. Nah, ini strategi perjuangan Imam. Jadi yang pertama mengungkap sifat otoritas Syah, lalu kemudian membela batasan-batasan Islam. Islam begitu dihujat, begitu dikampanyekan sebagai penyebab keterbelakangan Iran dan seterusnya. Ini Imam Khomeini membantah itu dengan membela syariat Islam, bahwa Islam tidak sebagaimana yang digambarkan atau dicitrakan oleh Barat ataupun oleh agen-agen Syah. Jadi Imam Khomeini selama di Najaf itu terus-menerus masih memiliki hubungan dengan santri-santri termasuk dengan mahasiswa-mahasiswa ya. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar Iran, Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa Iran yang di luar maupun di dalam Iran. Sebagaimana contohnya pada tanggal 21 Maret tahun 69 itu Imam Khomeini mengeluarkan sebuah pesan bersejarah ya kepada dosen dan kepada santri-santri, ulama-ulama di Qum serta seluruh rakyat Iran mengeluarkan surat, dia menyampaikan surat yang ditujukan ke Hauza Ilmiah di Qum untuk kemudian tetap teguh menghadapi atau melancarkan kritikan-kritikan terhadap pengkhianatan rezim. Nah, surat ini kemudian diketahui oleh Savak. Savak ini adalah agen intelijen, adalah biro intelijen Syah yang begitu sangat ditakuti, dan disampaikan diberitakan bahwa 5 bulan kemudian surat ini sampai di tangan Savak, dan dia melihat bahwa ternyata Imam Khomeini yang tampak sekedar hanya mengajar di Najaf ternyata tetap menyampaikan pengaruh-pengaruhnya kepada gerakan revolusioner yang ada di Iran, sehingga dikatakan bahwa pada masa itu adalah perjuangan tersembunyi. Di sini juga Imam Khomeini menulis bukunya Wilayatul Faqih. Ia menuliskan ide-idenya membangun sistem pemerintahan di Iran dengan sebelumnya membongkar kebobrokan sistem pemerintahan Syah, lalu kemudian menawarkan sistem alternatif yang berdasarkan aturan-aturan Islam sebagaimana agama yang mayoritas dipeluk oleh rakyat Iran. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada strategi yang berubah dari apa yang coba dilakukan oleh Imam Khomeini. Kalau Imam Khomeini sebelumnya itu mengkampanyekan reformasi, yaitu perbaikan pemerintahannya. Ada sistemnya harus direformasi, yaitu di parlemennya diperbaiki dan seterusnya. Tetap ada parlemen, tetap ada, tidak masalah juga misalnya Syah tetap menjadi penguasa, tetapi di parlemen diberikan ruang kepada ulama-ulama untuk memberikan kontrol, memberikan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh Syah. Jadi semacam reformasi lah. Tetapi kemudian ketika kita baca buku Wilayatul Faqihnya yang ditulis di Najaf melalui kumpulan-kumpulan pelajarannya itu, ini menunjukkan adanya perubahan strategi politik. Ada perubahan tujuan politik.
Bukan lagi reformasi tapi revolusi. Karena menurut Imam Khomeini bahwa kekuasaan Syah itu adalah kekuasaan yang sudah sedemikian korup, tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Yang harus dilakukan adalah pembubaran. Yang harus dilakukan adalah penghapusan monarki Pahlavi dengan cara ya revolusi, dengan cara gerakan rakyat. Rakyat yang harus menuntut untuk rezim Syah ini dihapuskan. Lalu dibangun sebuah sistem pemerintahan yang baru yang melalui rancangan yang direncanakan oleh Imam Khomeini dalam catatan-catatannya. Sehingga tentu saja seruan Imam Khomeini semakin menakutkan penguasa, semakin menakutkan rezim Syah. Kalau sebelumnya hanya sekedar adalah kompromi-kompromi yang dibuatnya. Kami juga diberi ruang untuk mengambil untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Sekarang motif Imam Khomeini adalah rezim Syah ini dihapuskan, sistem monarki ini dihapuskan, lalu dibangun sebuah sistem pemerintahan yang baru. Jadi, ia mendorong masyarakat Iran untuk melakukan revolusi. Jadi, dia mengajukan teori alternatif terhadap pemerintahan monarki yang sedang berlangsung. Pelajaran-pelajaran itu disampaikannya, lalu kemudian dibukukan dan didistribusikan ke Iran. Nah, ketika ini diketahui oleh SAWAK, oleh agen intelijen Syah, buku ini kemudian dilakukan pelarangan untuk diedarkan. Siapa saja yang memilikinya siapa saja yang memiliki dan membahasnya, mengkajinya akan ditangkap. Nah, masalah berikutnya yang saat itu membuat rezim Syah menjadi tampak semakin lebih kuat dari sebelumnya adalah itu karena dukungan Amerika dan Israel itu juga semakin kuat ke Syah, dengan Syah memberikan kompensasi seperti tadi, rancangan undang-undang yang memposisikan rakyat Iran atau bangsa Iran hanya sekedar budak di hadapan Amerika Serikat. Nah, meningkatnya harga minyak, kita tahu pada tahun-tahun 70-an itu saat terjadi perang Arab Israel itu dengan Raja Arab Saudi pada masa itu, Raja Faisal pada masa itu membuat kebijakan untuk tidak menjual minyak ke Amerika, sehingga kemudian terjadi istilahnya bom minyak, oil bomb. Harga minyak menjadi melonjak. Ini menguntungkan Indonesia sebagai sebuah negara yang juga penghasil minyak, dan juga menguntungkan Iran, karena Iran kan tidak memboikot Amerika. Iran justru malah memenuhi kepentingan Amerika di Timur Tengah. Jadi Iran yang kemudian memasok minyak bagi Amerika Serikat ketika negara-negara Arab lainnya itu memboikot Amerika Serikat. Jadi Iran tetap mensuplai minyaknya, sehingga kekuatan ekonomi dan finansial rezim ini semakin meningkat. Lalu kemudian keuntungan yang besar yang didapat oleh rezim Syah ini digunakan untuk membeli senjata militer. Ya. Semakin banyak senjata yang dibeli dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat, sehingga Iran pada masa itu dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer yang terkuat kelima di dunia. Jadi ini untuk menggertak apa yang dilakukan oleh Imam Khomeini juga, bahwa jangan macam-macam dengan kekuasaan kami. Kami sekarang bukan hanya sekedar dilindungi oleh Amerika dan juga kepentingan-kepentingan asing, kepentingan Barat, tapi juga kami memiliki senjata yang mutakhir yang dapat mematahkan gerakan-gerakan perlawanan. Di sini Imam Khomeini bukan takut, tapi justru malah semakin berani dan terbuka menyatakan perlawanannya. Ia memperkuat protesnya sejak tahun 71, sehingga kemudian ia menolak berdirinya pembentukan Partai Kebangkitan. Imam Khomeini juga menolak diberlakukannya kalender Shahanshah dengan menyatakan bahwa kalender Iran yang tetap berlaku adalah kalender Hijriah Syamsi. Ia mengirim surat kepada Asosiasi Mahasiswa Islam di Amerika Serikat, di Kanada, dan di beberapa negara-negara Eropa pada tahun 1975 menceritakan kondisi Iran dan apa yang diperjuangkan oleh Imam Khomeini. Dan ini mendapatkan dukungan dari banyak elemen-elemen dan gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia. Jadi pada tahun
75 itu Imam Khomeini mengeluarkan fatwa. Kita jangan lupa Imam Khomeini pada saat itu berposisi sebagai eh, apa namanya, pemimpin para ulama, memegang tampuk kepemimpinan para ulama hauzah ilmiah. Ia mengeluarkan fatwa bahwa kalender Hijrah Syamsi yang masih tetap berlaku dan harus digunakan. Ia mengeluarkan fatwa penentangan terhadap kebijakan-kebijakan Syah. Nah, ini kemudian menjadi titik balik, ini beberapa poin penting yang menjadi titik balik gerakan revolusioner. Jadi sempat sedikit menurunkan semangat revolusioner atau gerakan revolusioner ini sewaktu Imam Khomeini berada di Turki selama 11 bulan, lalu kemudian di Irak selama hampir 13 tahun. Tapi itu kemudian peristiwa-peristiwa ini kembali memicu semangat revolusioner. Jadi justru tekanan yang semakin diperkuat oleh rezim Shah ini justru membuat semangat gerakan revolusi juga semakin meningkat. Bahkan rezim Shah ingin semakin memperkuat kekuasaannya, ingin menunjukkan kekuasaan yang besar, melakukan perayaan 2.500 tahun monarki. Jadi mau merayakan Imperium Persia yang berusia 2.500 tahun dengan perayaan yang begitu sangat mewah, mengundang semua kepala-kepala negara di dunia. Shah diberikan mahkota termahal dan seterusnya dengan peralatan-peralatan yang begitu menghabiskan banyak biaya, dan itu biaya yang digunakan adalah biaya yang diambil dari sumber alam Iran yang pada masa itu justru sebenarnya kondisi Timur Tengah sedang tidak aman karena terjadi perang Arab Israel. Justru pada saat itu negara-negara Arab yang lain memboikot Amerika Serikat, tapi di sini Iran di bawah Shah justru asik sendiri. Negara-negara Arab yang lain itu mendukung Palestina, mendukung Lebanon dalam upaya pembebasan Israel. Nah, inilah yang justru menjadi titik balik dan awal revolusi Islam kembali mencuat. Terutama respon Imam Khomeini selalu melibatkan juga dalam pidato-pidatonya upaya pembebasan, dukungannya kepada pembebasan Palestina. Bahwa revolusi Islam yang kami lancarkan ini bukan hanya sekedar ingin menjatuhkan Shah, tapi juga ingin membebaskan Palestina. Bahwa revolusi Islam Iran belum mencapai titik puncak perjuangannya kalau Palestina belum merdeka. Nah, inilah yang membuat rezim Shah itu semakin meningkatkan kebencian dan kemarahannya terhadap Imam Khomeini. Dan begitu juga tentu saja adalah Israel dan Amerika Serikat, karena kepentingan-kepentingan mereka diganggu oleh keberadaan satu orang ini. Nah, ada percikan lain yang membuat nyala kobaran api revolusi ini semakin berpijar, yaitu adalah syahidnya putra tertua Imam Khomeini, yaitu Sayyid Mustafa Khomeini, itu pada 1 November 1977. Jadi rezim ini meracuni dan membunuhnya di kota Najaf di Irak. Inilah yang kemudian menjadikan semangat perlawanan Imam semakin meningkat, sehingga pada pada hari ke-40 syahidnya Sayyid Mustafa Khomeini ini, rakyat Iran di kota-kota Irak dan bukan hanya di Iran tapi juga di kota-kota Irak itu memperingati hari ke-40-nya dengan melakukan pawai di jalan-jalan. Dan ini membuat rezim menjadi semakin takut karena menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Iran itu di belakang Imam Khomeini atau mendukung perjuangan Imam Khomeini. Sehingga kemudian melalui dengan cara membayar penulis-penulis, membayar pemikir-pemikir, mereka menulis di surat-surat kabar, di koran-koran, artikel-artikel yang isinya menghujat Imam Khomeini. Ini justru
memicu terjadinya kebangkitan sebuah peristiwa bersejarah di Iran, yaitu kebangkitan 19 Day. Jadi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 19 Day 1356 di Qum. Ketika Imam Khomeini ini dihujat melalui surat-surat kabar tersebut. Jadi dan bertepatan juga dengan hari ke-40 syahidnya putranya Imam Khomeini. Ini terjadi sebuah gerakan besar aksi mogok massal di kota Qum, dan ini ditindaki oleh tentara Shah dengan cara menembaki mereka sampai disebutkan Qum itu penuh dengan tumpahan-tumpahan darah warga yang melakukan aksi unjuk rasa. Ini rezim semakin tidak punya cara lain gimana caranya untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi yang digerakkan oleh Imam Khomeini. Padahal pada saat itu Imam Khomeini tidak berada di Iran. Nah, ketika terjadi pembantian di Qum, kota-kota lain memicu gerakan perlawanan oleh kota-kota lain. Di kota Tabriz juga dilakukan aksi demonstrasi yang juga dihentikan dengan cara kekerasan dan pertumpahan darah oleh rezim Shah. Sehingga kemudian aksi juga melebar sampai ke Teheran. Dilakukanlah kemudian aksi mogok massal dan aksi-aksi tersebut dibalas oleh rezim Shah dengan menutup kampus-kampus, menangkapi para demonstran dan seterusnya. Mereka ditangkapi, ditahan dengan pemenjaraan dan hukuman-hukuman yang begitu sangat berat dan menyiksa. Tapi rakyat Iran tetap tidak mau mengalah, mereka tetap melancarkan aksi-aksi demonstrasinya. Nah, di sini kemudian karena melihat bahwa keberadaan Imam Khomeini di Najaf, di Irak itu kembali tetap berbahaya bagi rezim, sehingga rezim kemudian Shah meminta kepada penguasa Irak untuk mengusir imam dari Irak. Nah, di sinilah kemudian Irak awalnya ingin ke Kuwait. Ia ke Kuwait, tetapi pemerintah Kuwait telah dikontak oleh rezim Shah. Rezim Kuwait itu tidak memberikan izin untuk masuk ke Kuwait, sehingga pada tanggal 14 Oktober 1978 Imam Khomeini terbang ke Paris. Ide untuk ke Paris ini, ke Prancis ini adalah ide dari putranya Said Ahmad Khomeini. Dan selama 2 hari kemudian Imam Khomeini menetap di sebuah rumah warga Iran di salah satu kota salah satu distrik di Paris. Nah, tentu saja pada masa itu Presiden Prancis pada masa itu, saya lupa namanya, itu awalnya juga tidak menerima imam. Jadi pada hari pertama keberadaan imam di Prancis, istana Élysée ini mengirim utusan untuk kemudian meminta kepada Imam Khomeini untuk tidak melakukan aktivitas politik. Karena Prancis tidak menginginkan terjadinya gejolak dengan keberadaan imam di Prancis. Tetapi apa yang dikatakan oleh Imam Khomeini menjawab tuntutan tersebut, ia mengatakan bahwa kami berpikir bahwa di Prancis ini tidak sebagaimana di Irak. Prancis adalah sebuah negeri yang kami kenal menerapkan demokrasi Barat yang katanya membuka ruang kebebasan untuk berbicara. Nah, kalau di sini ternyata ketika saya berada di sini ternyata hak berbicara dan pendapat saya dibatasi, apa bedanya dengan negara-negara yang sering dikritisi oleh negara-negara Barat bahwa itu adalah negara-negara yang terbelakang, negara-negara yang tidak demokratis dan seterusnya. Jadi akhirnya kemudian pemerintah Prancis mengizinkan Imam Khomeini berada di Paris. Dan ini membuka ruang bagi media-media asing untuk mewawancarai Imam Khomeini. Jadi
dengan tinggalnya Imam Khomeini selama 4 bulan di Paris, itu pesan revolusi justru menjadi perhatian dunia. Ya, media-media massa itu berdatangan untuk mewawancarai Imam Khomeini dan seterusnya. Disiarkan melalui BBC, melalui media-media Barat masa itu, sampai akhirnya semua terdengar ke dunia. Sehingga secara tidak langsung justru keberadaan imam di Paris ini, di Prancis ini justru menjadi berkah bagi gerakan revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini. Mahasiswa-mahasiswa Iran yang berada di negara-negara Eropa, bahkan dari Amerika itu berdatangan ke Paris untuk bertemu langsung dengan Imam Khomeini dan menunggu untuk berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Imam Khomeini melalui tentang ide revolusi dan tentang ide negara yang diinginkan oleh Imam Khomeini. Nah, sehingga pada semakin terdesak kekuasaan rezim Shah dengan aksi-aksi yang terus digencarkan oleh masyarakat melalui aksi-aksi mogok dan seterusnya. Sehingga kemudian rezim Shah tidak punya jalan lain, selalu melakukan penggantian Perdana Menteri. Karena Perdana Menteri yang sebelumnya gagal menyelesaikan menghentikan aksi-aksi demonstrasi dan mogok massal ini, digantikan kemudian dengan pemerintahan yang berasal oleh pemerintahan Perdana Menteri yang berasal dari militer. Jadi pendekatannya kemudian adalah pendekatan kekerasan, pendekatan militer. Justru semakin menguat aksi-aksi gerakan ini. Sehingga kemudian rezim Shah itu mengangkat Shapur Bakhtiar sebagai Perdana Menteri. Ya, Shapur Bakhtiar. Jadi semua cara telah digunakan oleh Shah. Jadi ada Perdana Menteri yang berasal, yang tampak nasionalis, ya, yang pendukung yang tampak moderat, tidak berhasil. Lalu kemudian Perdana Menteri yang berlatar belakang militer dengan melakukan kekerasan, ya, upaya tekanan dan seterusnya, tetap juga tidak berhasil. Akhirnya kemudian mengangkat Shapur Bakhtiar yang tampaknya sebagai seorang nasionalis yang bisa mendamaikan antara kelompok ulama dan pemerintah. Dan Shapur Bakhtiar ini selalu berusaha untuk bisa bertemu dengan Imam Khomeini. Namun Imam Khomeini itu selalu menolak maksud pertemuan tersebut. Sehingga akhirnya Amerika Serikat berpikir bahwa Shah Reza Shah ini sudah tidak punya kekuatan untuk bisa mengendalikan kondisi politik dan sosial di Iran. Ya, lalu kemudian ada upaya untuk mencabut pemerintahan kekuasaan Shah Pahlavi ini oleh Amerika Serikat. Sehingga kemudian diinstruksikan kepada Shah Reza ini untuk meninggalkan Iran. Reza Shah pun kemudian meninggalkan Iran pada tanggal 26 Januari 1979. Nah, terjadi kekosongan pemerintahan pada masa itu, walaupun pemerintahan masih dipegang oleh Perdana Menteri Shapur Bakhtiar ini. Tapi oleh Imam Khomeini, Shapur Bakhtiar ini tidak dianggap oleh Imam Khomeini. Imam Khomeini justru istilahnya kalau kayak kita tuh justru memproklamasikan pemerintahan baru. Pemerintahan baru, ia meminta Mehdi Bazargan sebagai ketua pemerintahan sementara, sebagai ketua pemerintahan transisi. Jadi ketika Shah meninggalkan Iran, Imam Khomeini sudah menganggap bahwa Shah sudah tidak memiliki kekuasaan di Iran. Sehingga kemudian ia mengangkat Mehdi Bazargan sebagai ketua pemerintahan sementara. Jadi pada tanggal 1 Februari 1979, dengan bahkan sebelumnya Shah meninggalkan Iran, 1 Februari 1979, Imam Khomeini itu kembali ke Iran. Nah, disitulah kemudian masa-masa pendirian pemerintahan Republik Islam. Jadi dengan
Bayat yang dilakukan oleh rakyat Iran, Imam Khomeini sebagai pemimpin tertinggi. Walaupun pada saat itu belum terbentuk pemerintahan yang pemerintahan asli, belum terbentuk pemerintahan, bahkan bentuk negara Iran pun juga pada saat itu belum ada. Sehingga kemudian di masa transisi ini Imam Khomeini mendirikan pemerintahan Republik Islam Iran melalui referendum. Jadi ia memberikan hak untuk memilih kepada rakyat Iran. Jadi tidak sepenuhnya langsung Imam Khomeini mendirikan pemerintahan, mendirikan negara, lalu rakyat Iran hanya sekedar menerima saja. Tidak seperti itu, tidak seperti misalnya pembentukan Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi yang dikuasai oleh Raja Saud yang membentuk kerajaan Saudi, lalu kemudian rakyatnya Arab pada masa itu di Hijaz itu tinggal menerima saja. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh Imam Khomeini. Imam Khomeini ingin mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat untuk pembentukan negara yang baru. Sehingga dilakukan referendum. Dan rakyat Iran 98% itu menerima pembentukan negara yang baru ini dengan nama Republik Islam Iran, Jumhuriyah Islamiyah Iran. Nah, disinilah kemudian Imam Khomeini membentuk lembaga-lembaga pemerintahan. Dan akhirnya pada bulan Azar tahun 1358 atau pada bulan Desember 1979 terbentuklah kemudian terbentuklah dengan sebelumnya dilakukan referendum konstitusi, terbentuklah kemudian Republik Islam Iran secara mapan sebagai sebuah negara. Lalu dibentuklah pemilihan parlemen, diadakanlah pemilihan presiden dan seterusnya. Nah, di masa transisi ini ada kelompok-kelompok yang menentang garis imam. Jadi tidak semuanya sepakat dengan apa yang imam lakukan. Nah, dalam periode ini terjadi perbedaan dan perpecahan kekuatan-kekuatan. Jadi sebelumnya semua sama dalam menentang Syah. Tapi ketika Syah sudah bubar, kelompok-kelompok ini setelah kemenangan revolusi, kelompok-kelompok ini justru tidak sejalan. Jadi ada 4 aliran yang tidak sejalan, yaitu aliran non-religius, yaitu seperti kelompok Partai Today, ini juga bisa dikatakan adalah kelompok-kelompok sosialis dan komunis, seperti Partai Today, Geliam Fadoi Khalq, dan seterusnya. Dan mereka ini sampai sekarang masih ada. Mereka melakukan gerakan-gerakan bersenjata menentang pemerintahan Islam. Kemudian ada kelompok aliran kekuatan nasional religius. Jadi ini adalah orang-orang yang sifatnya tidak sejalan dengan imam, bukan menginginkan pemerintahan Islam, pemerintahan ulama, walaupun mereka juga dengan latar belakang religius, tapi ingin lebih moderat dan tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Khomeini. Kemudian kelompok eklektik, yakni kelompok misalnya Mujahidin Khalq, kelompok Furqan inilah yang kemudian membunuh Syahid Mutahari di awal-awal kemenangan revolusi. Sementara kelompok organisasi Mujahidin Khalq ini juga sampai sekarang masih ada, bermarkas di Prancis dan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan Inggris. Sementara kelompok aliran garis imam, jadi sebelumnya berada di sejalan dengan Imam Khomeini. Misalnya contohnya adalah Bani Sadr, presiden pertama Iran. Itu sejalan awalnya dengan Abul Hasan Bani Sadr, dan sejak awal sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Imam Khomeini, tapi kemudian semakin lama semakin memiliki perbedaan pandangan dan politik, dan juga berusaha ingin menghilangkan pengaruh imam di hadapan masyarakat Iran. Ya. Sehingga yang terjadi justru malah sebaliknya, Bani Sadr akhirnya diberhentikan dan oleh Majelis Syura Islam itu dicabut mandatnya, lalu kemudian Bani Sadr ini melarikan diri keluar dari Iran. Dia keluar dengan cara menyamar. Dan sampai sekarang Bani Sadr masih ada, yang juga masih tetap melancarkan kritikan-kritikan dan ketidaksepakatannya dengan pemerintahan Islam Iran. Jadi tahun 80, tahun 82 ini merupakan
tahun yang sulit dan berdarah. Karena pada masa ini Imam Khomeini bukan hanya mendapatkan perlawanan dari kelompok-kelompok tersisa dari pendukung Shah, tapi juga dari kelompok-kelompok yang bertentangan dengan garis imam. Dan mereka melakukan gerakan-gerakan bersenjata, termasuk juga dengan melakukan tindakan-tindakan teror. Misalnya saja pada tanggal 28 Juni tahun 81 itu ada 72 pejabat pemerintah kena teror, meninggal dunia. Rajai sebagai presiden kedua menggantikan Presiden Bani Sadar ini itu juga dibom bersama dengan perdana menterinya. Dan syahidnya Mutahari, kesyahidan Mutahari misalnya gugurnya Ayatullah Mutahari, ini adalah bagian-bagian yang begitu sangat pahit dirasa oleh Imam Khomeini di awal-awal penstabilan politik sistem yang baru dibentuk di Iran. Dan ada juga namanya, jadi jangan pernah menganggap bahwa Amerika Serikat itu tidak punya upaya langsung untuk menjatuhkan kekuasaan imam di Iran. Jadi teman-teman kalau misalnya belum tahu peristiwa Tabas, silakan searching, silakan cari beritanya, cari informasinya tentang peristiwa Tabas. Jadi peristiwa Tabas ini adalah upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengkudeta Imam Khomeini. Itu mengkudeta dengan langsung menurunkan pasukan militer. Jadi ada 6 pesawat, ada 8 helikopter Amerika Serikat itu menyusup ke wilayah Iran. Tujuannya katanya ingin membebaskan Sandra yang berada di Teheran. Tapi tujuan aslinya sebenarnya adalah melakukan kudeta militer dan menggulingkan sistem Republik Islam Iran yang baru berdiri. Jadi ada upaya langsung yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tapi kemudian ini gagal. Silakan lebih lengkapnya teman-teman cari mengenai informasi tentang peristiwa Tabas ini. Nah, kemudian kita masuk ke penstabilan sistem Republik Islam Iran. Jadi ya, tadi begitu sangat berguncang di awal-awal tahun 80, 81, 82 itu adalah peristiwa-peristiwa yang begitu sangat menguras energi karena terjadi gejolak politik yang begitu sangat luar biasa, sehingga kemudian mulai tahun 82 terjadilah penstabilan sistem Republik Islam Iran. Yaitu pada masa ini yang menjadi presiden adalah Ayatullah Said Ali Khamenei. Walaupun pada masa itu juga tetap menjadi sesuatu yang berat karena terjadi perang Irak-Iran yang berlangsung selama 8 tahun. Ya, waktu kita saya rasa sudah cukup. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri tentang masa-masa ini, ya, di mana tahun 88 perang Irak-Iran berakhir. Karena di sini Imam Khomeini kemudian menerima resolusi 598 Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri perang Irak-Iran. Jadi Saddam tidak berhasil memenuhi ambisinya untuk menguasai Iran, walaupun Iran pada masa itu sedang di masa-masa kritisnya, di masa-masa krisis, tapi tetap juga tidak bisa dijatuhkan. Tahun 89 Imam Khomeini mengeluarkan fatwa mati kepada Salman Rushdie, dan ini juga menunjukkan kekuatan dan kekuatan Imam Khomeini bahwa budaya Islam atau tradisi Islam itu bukan sesuatu yang gampang untuk dihina, dilecehkan, dan seterusnya. Nah, tahun 1989, sebagaimana kita ketahui bersama, sempat juga sebelumnya disinggung mengenai kematian Imam Khomeini. Jadi Imam Khomeini meninggal pada 4 Juni 1989, tapi sebelum meninggalnya itu ia mengeluarkan surat wasiat politik. Jadi dia menuliskan dengan rinci, dengan detail cara-cara agar tetap cita-citanya tetap berjalan. Ini sistem Republik Islam Iran ini tetap terjaga, dan akhirnya memang terbukti dengan terbentuknya majelis-majelis, ada dibentuk majelis penegasan kebijaksanaan, lalu kemudian dibentuk Majelis Syuro Nasional dan seterusnya. Sistem yang dibangun oleh Imam Khomeini ini terbukti bisa bertahan sampai 4 dekade, setidaknya sampai sekarang, dengan pemimpin besar revolusi Islam Iran yang menggantikan Imam Khomeini adalah Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Jadi mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan.
Kita akan lanjutkan pembahasan kita lebih dalam lagi tentang pemikiran politik Imam Khomeini dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.